sini saya akan membuat video resume pembelajaran mulai dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi komputer saya. Sedikit sejarah Google Earth, yaitu bahwasanya Google Earth dikembangkan oleh Keyhole Inc. Google Earth ini awalnya adalah AirViewer yang ditulis pada 11 Juni 2001. Kemudian diambil alih oleh Google pada tahun 2004 dan diganti namanya dari AirViewer menjadi Google Earth pada tahun 2005. Fitur dalam Google Earth Pro yaitu: pertama, tampilan 3 dimensi; kedua, historical imagery; ketiga, historical topographic maps. Selanjutnya, saya akan membahas modul pertemuan ke-9 tentang pengenalan sistem informasi geografis dan ruang lingkup pemetaan. Jadi, di dalam GIS terdapat beberapa terminologi, yaitu: 1. Untuk di Amerika bernama Geographic Information System. 2. Untuk di Eropa bernama Geographical Information System. 3. Untuk di Kanada bernama Geomatic. 4. Untuk di teknologi bernama Georelation Information System. Untuk disiplin ilmu pengelolaan sumber daya alam yaitu Natural Resources Information System. 6. Untuk geologi bernama Geological Information System. 7. Untuk disiplin non-geografi bernama Spatial Information System. Dan yang terakhir, untuk di Indonesia bernama Sistem Informasi Geografis. Jadi, GIS itu adalah kombinasi dari berbagai prosedur dan metodologi yang berbeda. Komponen GIS itu tersusun dari beberapa elemen atau komponen penyusun data spasial atau keruangan bumi. Yang pertama, data; kedua, metode atau metode; ketiga, people atau orang; keempat, software atau perangkat lunak; dan yang terakhir, hardware atau perangkat keras. Adapun kegunaan GIS yaitu: yang pertama, pengambilan data atau chapter; kedua, penyimpanan data atau store; tiga, pemilihan atau query; empat, pengolahan atau analisis; lima, penampilan atau display; dan yang terakhir, hasil akhir atau output. Selanjutnya, saya menjelaskan sedikit tentang peta. Peta adalah gambaran benda-benda tidak bergerak di ruang muka bumi dan yang berhubungan dengan muka bumi. Fungsi peta tersendiri itu adalah sebagai alat peraga. Jenis peta terdiri dari peta umum atau general, peta tematik dan peta topografi. Lanjut lagi, saya akan membahas modul pertemuan ke-10, yaitu tentang sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik untuk menggambarkan permukaan lengkung bumi ke bidang datar. Jenis sistem proyeksi peta: yang pertama, menurut bidang proyeksi, yaitu proyeksi azimutal, kerucut atau konik, dan silinder. Kedua, menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang diantum yang digunakan, yaitu proyeksi normal, transversal atau ekuator, dan miring. Ketiga, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, yaitu proyeksi equidistant, conform, dan ekuivalen. Keempat, menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum, yaitu proyeksi menyinggung, memotong, dan tidak menyinggung atau tidak memotong. Selanjutnya, penjelasan tentang modul pertemuan ke-11 tentang sistem pengolahan data spasial. Basis data spasial merupakan sekumpulan entitas, baik yang memiliki lokasi atau posisi yang tetap maupun yang tidak tetap. Model jaringan data spasial. Yang pertama, hierarki atau hierarkisal. Kedua, jaringan atau network. Dan yang terakhir, relasional atau relasional.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang modul pertemuan ke-12 tentang dasar analisis spasial. Jarak Euclides atau metrik Euclides adalah jarak garis lurus biasa antara dua titik dalam ruang Euclides. Proximity dalam spasial adalah metode mencari jangkauan kedekatan suatu objek permukaan bumi. Geoprocessing adalah sekumpulan fungsi yang melakukan operasi dengan didasarkan dari lokasi geografis layar-layar input. Overlay adalah suatu proses dalam sistem informasi geografis atau SIG untuk perolehan informasi baru dengan menumpuk atau menumpang susungkan informasi dari dua peta atau dua data spasial atau lebih. Selanjutnya, saya akan membahas modul pertemuan ke-13 tentang pengenalan AutoCAD atau interface dalam toolbar dalam AutoCAD. AutoCAD singkatan dari Automatic Computer Aided Design, yang artinya merancang sistem komputer. AutoCAD merupakan perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. AutoCAD banyak digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, desainer interior, dan lain-lainnya. Sejarah AutoCAD pertama kali dirilis pada Desember 1982 oleh pendirinya yaitu John Walker. AutoCAD dipublikasikan mulai dari yang versi paling sederhana, versi 2.0 tahun 1984, kemampuan untuk membuat bentuk 3 dimensi. Setelah itu, versi Autodesk sebagai pembuat program AutoCAD. Dan pada tahun 1985 disempurnakan versi 2,1 kali. Kemudian tahun 1986 versi 2,5 kali dan sudah dapat digunakan aplikasi 3 dimensi sehingga berkembang versi 2,6 kali. Dimulai dari versi 10, 11, 12, 13, 14, AutoCAD 2000. Kemudian berkembang AutoCAD 2006, 2007, 2008, dan muncul terakhir AutoCAD 2011, dan sampai AutoCAD dengan fitur-fitur canggih seperti saat ini. Manfaat AutoCAD yaitu dapat membuat dana rumah, membuat desain bangunan, gedung, booth atau interior atau eksterior, dapat menggambar berbagai macam objek seperti lampu, kursi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, membuat gambar mulai dari 1 sampai 3 dimensi yang nantinya akan digunakan dalam proyeksi. Mengenal dan mengoperasikan fitur interface. Yang pertama, menu bar yang berfungsi untuk yang berisi file, edit, view, format, tools, draw, dan dimension. Yang kedua, toolbar yang berisi ikon atau lambang dari masing-masing perintah yang ada di AutoCAD. Yang ketiga, crosshair sebagai alat navigasi kita di AutoCAD atau kursor. Yang keempat, display tempat kita melihat output dari perintah yang telah kita inputkan. Yang terakhir, command line tempat kita memasukkan input perintah ataupun angka-angka. Jenis toolbar pada AutoCAD: yang pertama, toolbar standar yang berfungsi untuk membuka lembar baru, membuka file, copy, cut, dan paste. Yang kedua, toolbar layer yang merupakan toolbar yang berfungsi mengatur layer yang akan kita pakai dalam proses pembuatan gambar. Yang ketiga, toolbar properties. Melalui toolbar ini, kita bisa mengetahui warna, jenis garis, dan ketebalan garis dari sebuah objek. Keempat, toolbar styles. Melalui toolbar ini, kita bisa mengetahui jenis teks, jenis dimensi, dan tipe tabel yang kita pakai. Dan terakhir, modul pertemuan ke-14 yaitu tentang menggambar dengan AutoCAD atau objek 2 dimensi. Interface dalam AutoCAD 2006 yaitu pertama, menu bar, toolbar, crosshair, display,
dan command line. Pengenalan toolbar Draw. Di dalamnya ada line atau garis, polyline, arch atau lengkungan, erase atau lingkaran, ellipse, polygon atau segi banyak beraturan, rectangle atau persegi panjang, hatch atau arsiran, dan terakhir circle atau lingkaran. Membuat dan memodifikasi gambar. Yang di dalamnya terdapat yang pertama erase, kedua copy, 3 mirror, 4 offset, 5 move, 6 rotate, 7 trim, 8 extend, 9 array, 10 join, 11 explode, dan yang terakhir scale. Sekian dari video yang saya buat tentang resume pembelajaran pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.